Swastiastu. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua, salam nama budaya. Baik, di sini kami dari kelompok 11 dengan materi manajemen persediaan dan pengendalian persediaan dalam mata kuliah manajemen operasi. Yang terhormat kepada Bapak dosen pengampu mata kuliah manajemen operasi, Bapak I Gusti Ketut Adi Winate SEM AGR. Baik, tanpa mengulur waktu, di sini saya akan memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama ada saya sendiri, Komang Ayu Alit Wirandani, dengan nomor induk mahasiswa 200111010 sebagai moderator dan penyaji 2. Selanjutnya ada Luh Diani Purwantini dengan nomor induk mahasiswa 200111021 sebagai penyaji 3, dan Kadek Megi Budiartini dengan nomor induk mahasiswa 200111034 sebagai penyaji 1. Baik, yang selanjutnya di sini saya akan memaparkan pokok pembahasan yang akan kelompok kami sampaikan pada video kali ini. Yang pertama ada pengertian manajemen persediaan, yang kedua ada tujuan manajemen persediaan, yang ketiga ada jenis-jenis manajemen persediaan, yang keempat ada fungsi manajemen persediaan, yang kelima ada biaya persediaan, yang keenam ada pendekatan manajemen persediaan, yang ketujuh ada bagian-bagian penting dalam pengelolaan persediaan, yang kedelapan ada pengertian pengendalian persediaan, yang kesembilan ada tujuan pengendalian persediaan, yang kesepuluh ada prinsip-prinsip pengendalian persediaan, yang ke-11 ada fungsi pengendalian persediaan, dan yang terakhir ada metode pengendalian persediaan. Baik, itulah pokok pembahasan yang akan kelompok kami sampaikan pada video kali ini. Untuk materi yang pertama akan dijelaskan oleh penyaji 1. Waktu dan tempat kami persilakan. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang manajemen persediaan. Manajemen persediaan atau yang disebut dengan inventory management merupakan salah satu bagian dari manajemen operasi atau manajemen produksi. Persediaan adalah bahan atau suatu barang yang disimpan untuk memenuhi suatu tujuan tertentu. Misalnya digunakan untuk proses produksi atau perakitan, untuk dijual kembali, dan pemenuhan suku cadang. Persediaan juga berupa bahan mentah, bahan pembantu, bahan dalam proses, bahan jadi ataupun suku cadang. Baik, yang kedua saya akan menjelaskan pengertian manajemen persediaan menurut para ahli. Ahli yang pertama yaitu menurut D.T. Jones dan H.A. Harding. Menurut D.T. Jones dan H.A. Harding, manajemen adalah meminimalkan investasi dalam persediaan namun tetap konsisten dengan penyediaan tingkat pelayanan yang diminta. Kedua, menurut Lukas Setia Atmaja. Menurut Lukas Setia Atmaja, manajemen persediaan itu mengadakan persediaan yang dibutuhkan untuk operasi yang berkelanjutan pada biaya yang minimum. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang tujuan manajemen persediaan. Ada 7 tujuan manajemen persediaan. Tujuan yang pertama yaitu memastikan adanya suatu persediaan melalui stay stock. Tujuan yang kedua yaitu memberikan waktu luang untuk sebuah pengelolaan produksi dan pembelian. Tujuan yang ketiga yaitu mengantisipasi suatu perubahan penawaran dan permintaan. Tujuan yang keempat yaitu menyesuaikan dengan jadwal suatu produksi. Tujuan yang kelima yaitu mengantisipasi suatu permintaan yang dapat diramalkan. Tujuan yang keenam yaitu menghilangkan atau mengurangi suatu resiko kenaikan harga barang. Tujuan yang ketujuh yaitu komitmen dengan para pelanggan. Baik, untuk yang ketiga saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis manajemen persediaan. Untuk jenis yang pertama yaitu bahan mentah atau bahan baku. Bahan mentah atau bahan baku merupakan salah satu jenis bahan yang paling utama. Bahan baku merupakan bahan yang harus wajib dan harus ada, karena tanpa adanya bahan baku, maka barang jadi pun tidak akan dapat selesai dibuat. Manajemen persediaan harus memastikan adanya stok bahan baku untuk proses produksi. Jenis yang kedua ada bahan setengah jadi. Bahan setengah jadi merupakan jenis kedua yang dibutuhkan dalam manajemen persediaan. Masih berhubungan dengan proses produksi. Barang setengah jadi akan didistribusikan ke pabrik lain untuk disalurkan menjadi barang jadi.
Pengelolaan inventory lah yang digunakan untuk menentukan seberapa banyak barang yang ditentukan untuk didistribusikan agar memenuhi permintaan pasar dan sesuai dengan jadwal produksi. Untuk jenis yang ketiga ada barang jadi. Setelah proses produksi menggunakan bahan baku mentah dan setengah jadi, maka dihasilkanlah barang jadi untuk dipasarkan. Untuk mendapatkan keuntungan yang maksimal, manajemen perlu mengatur jumlah yang dibutuhkan, jalur distribusi, dan jumlah yang dibutuhkan sesuai kondisi pasar. Untuk jenis yang keempat ada barang supply. Barang supply merupakan salah satu jenis barang yang lainnya yang dikelola oleh manajemen inventory. Barang ini harus dipilih dan dikelola dengan baik, manakah yang akan diproduksi dan yang tidak diproduksi. Untuk yang keempat ada fungsi manajemen persediaan. Fungsi manajemen persediaan yang pertama untuk mengurangi suatu resiko harga yang fluktuatif. Untuk fungsi yang kedua yaitu mengantisipasi suatu permintaan yang mendadak. Untuk fungsi yang ketiga yaitu memastikan persediaan tersebut tersedia. Yang keempat yaitu mengurangi resiko keterlambatan dalam pengiriman persediaan. Yang kelima yaitu memperoleh diskon daripada pemesanan dalam jumlah yang banyak. Fungsi yang keenam yaitu mengantisipasi suatu perubahan yang terjadi dalam permintaan maupun penawaran. Fungsi yang ketujuh yaitu menentukan sebuah kuantitas persediaan yang harus disimpan dan untuk dijaga-jaga. Selanjutnya, biaya persediaan. Biaya persediaan dibagi menjadi 3. Yang pertama ada biaya penyimpanan. Biaya penyimpanan merupakan biaya yang terkait dengan penyimpanan dalam kurun waktu tertentu. Biaya penyimpanan juga menyangkut mengenai barang yang ada di gudang atau biaya yang terkait mengenai penyimpanan. Yang kedua ada biaya pemesanan. Biaya pemesanan adalah semua biaya yang mencangkup dari persediaan, formulir, administrasi, dan seterusnya yang mencakup mengenai proses pemesanan. Yang terakhir biaya pemasangan. Biaya pemasangan merupakan biaya yang timbul untuk mempersiapkan mesin atau proses untuk menghasilkan pesanan. Biaya ini juga menyertakan waktu dan tenaga kerja untuk membersihkan dan mengganti peralatan. Selanjutnya ada pendekatan manajemen persediaan. Pendekatan manajemen persediaan dibagi menjadi 5. Yang pertama ada metode analisa ABC. Dalam metode ini dilakukan penggolongan persediaan di mana dasar penggolongan tersebut adalah nilai serta persediaan. Yang dimaksud nilai di sini adalah nilai total dari persediaan, bukan harga persediaan per unit. Setiap item persediaan akan diberikan label sesuai kelasnya masing-masing. Ini dilakukan karena setiap item persediaan diperlukan berbeda. Yang kedua, ada periodic review. Dalam pendekatan ini yang dilakukan adalah pada pemesanan barang dengan interval waktu yang sama. Artinya, pemesanan barang sudah akan terjadwal secara rutin sehingga biaya yang disiapkan bisa diperkirakan. Yang ketiga ada metode just in time. Metode ini mempunyai istilah lain yaitu metode tepat waktu. Memungkinkan perusahaan sebisa mungkin dibuat tidak menyetok atau memiliki persediaan, sehingga perusahaan diusahakan memiliki persediaan nol atau mendekati nol. Hal ini karena jika posisi perusahaan seperti itu, biaya persediaan juga tidak akan dikeluarkan. 4. Ada economic order quantity. Economic order quantity adalah beberapa jumlah pemesanan yang paling ekonomis, yaitu jumlah pembelian barang yang dapat meminimumkan jumlah biaya pada pemeliharaan barang di gudang dan biaya pemesanan setiap tahun. Yang terakhir ada material recruitment planning. Dalam material recruitment planning, pembelian suatu barang yang dibutuhkan dapat direncanakan untuk membuat produk yang terdiri dari beberapa komponen atau dikenal dengan sistem assembling. Tujuannya adalah untuk dapat menjamin tersedianya material, item, komponen dalam produksi, serta produk jadi. Tujuan kedua adalah untuk bisa menjaga tingkat persediaan seminim mungkin, serta untuk merencanakan suatu kegiatan dalam pengiriman, penjadwalan, dan pembelian materi. Selanjutnya ada bagian-bagian penting dalam pengelolaan persediaan. Di sini ada 4 bagian terpenting dalam pengelolaan persediaan, yaitu yang pertama ada bagian pemasaran.
Bagian pemasaran ini bertanggung jawab untuk melakukan sales forecast, menyusun rencana penjualan, dan merealisasikannya menjadi penjualan. Yang kedua ada bagian produksi. Bagian produksi ini bertanggung jawab untuk menyusun schedule produksi berdasarkan rencana penjualan, melaksanakan proses produksi secara efisien dan efektif. Yang ketiga ada bagian pembelian. Bagian pembelian bertanggung jawab untuk menjamin pasokan atau tersedianya bahan mentah dalam kualitas, jumlah, dan waktu yang tepat. Yang terakhir ada bagian keuangan. Bagian keuangan bertanggung jawab untuk memastikan persediaan dikelola secara efisien, menjamin tersedianya dana untuk memenuhi kebutuhan persediaan. Pengertian pengendalian persediaan. Pengendalian persediaan atau stok kontrol adalah usaha yang dilakukan oleh perusahaan dalam penyediaan barang-barang yang dibutuhkan untuk proses produksi agar terpenuhi secara optimal sehingga proses produksi berjalan dengan lancar dan mengurangi adanya risiko yang akan terjadi seperti kekurangan barang, serta perusahaan dapat memperoleh biaya persediaan sekecil-kecilnya yang akan menguntungkan perusahaan. Pengendalian persediaan harus dilakukan dengan seimbang. Jika persediaan terlalu besar atau overstock, maka beban-beban biaya untuk menyimpan dan menjaga persediaan di dalam gudang akan tinggi, sehingga hal ini akan menyebabkan pemborosan. Begitu pula dengan sebaliknya, jika persediaan terlalu kecil atau dapat dikatakan kurangnya persediaan atau out of stock, maka waktu pengiriman barang yang telah disepakati bersama antara perusahaan dengan konsumen akan menjadi terhambat. Keterhambatan waktu pengiriman akan membuat konsumen beralih ke perusahaan lain dan melakukan pembelian barang. Selanjutnya, pengertian pengendalian persediaan menurut para ahli. Yang pertama, menurut Asauri. Menurut Asauri, persediaan adalah salah satu kegiatan dari urutan kegiatan-kegiatan yang berurutan erat satu sama lain dalam seluruh proses kegiatan produksi perusahaan tersebut sesuai dengan apa yang telah direncanakan lebih dahulu, baik waktu, jumlah, kuantitas maupun biayanya. Yang kedua, menurut Rangkuti. Menurut Rangkuti, pengendalian persediaan adalah salah satu fungsi manajemen yang dapat dipecahkan dengan menerapkan metode kuantitatif. Yang ketiga, menurut Handoko. Menurut Handoko, pengendalian adalah fungsi manajerial yang sangat penting karena persediaan fisik banyak perusahaan melibatkan investasi rupiah terbesar dalam persediaan aktiva lancar. Baik, selanjutnya kita akan membahas tentang tujuan pengendalian persediaan. Yang pertama, untuk dapat memenuhi kebutuhan atau permintaan konsumen dengan cepat atau memuaskan konsumen. Yang kedua, untuk mempertahankan dan bila mungkin meningkat penjualan dan laba perusahaan. Baik, selanjutnya kita akan membahas prinsip-prinsip pengendalian persediaan ada 5. Yang pertama, persediaan diciptakan dari pembeli bahan dan tambahan biaya pekerja serta overhead untuk mengolah bahan baku menjadi barang jadi. Yang kedua, persediaan berkurang melalui penjualan dan kerusakan. Yang ketiga, perkiraan yang tepat atas jadwal penjualan dan produksi merupakan hal esensial bagi pembelian, penanganan, dan investasi bahan baku yang efisien. Yang keempat, pemesanan bahan baku merupakan tanggapan terhadap perkiraan dan penyusunan rencana pengendalian produksi. Yang kelima, pencatatan persediaan saja tidak akan mencapai pengendalian atas persediaan. Selanjutnya, apa saja fungsi pengendalian persediaan? Fungsi pengendalian persediaan ada 6. Yang pertama, mengantisipasi adanya keterlambatan dalam pengiriman bahan baku atau barang yang dibutuhkan oleh perusahaan. Yang kedua, mengantisipasi jika adanya pesanan barang yang salah sehingga barang tersebut harus diretur kembali. Yang ketiga, mengantisipasi terjadinya inflasi atau kenaikan harga barang secara tiba-tiba. Yang keempat, memperoleh untung dari pembelian yang dilakukan berdasarkan kuantiti diskon atau potongan kuantitas.
Yang kelima, memberikan pelayanan terhadap konsumen dengan adanya ketersediaan barang yang dibutuhkan oleh konsumen. Yang keenam, sebagai penyimpanan bahan baku atau barang yang dihasilkan secara musiman. Hal ini memberi kemudahan bagi perusahaan jika bahan baku atau barang sedang tidak tersedia di pasaran dikarenakan kehabisan stok. Selanjutnya akan membahas tentang metode pengendalian persediaan. Terdapat dua metode yang digunakan dalam pengendalian persediaan pada perusahaan manufaktur, yaitu yang pertama, Continuous Review Method. Continuous Review Method merupakan metode di mana posisi barang-barang yang tersedia di dalam gudang dianggap sama dengan posisi persediaan barang dalam sistem deterministik atau sistem di mana permintaan terhadap barang telah diketahui dengan pasti. Dengan adanya penambahan persediaan pengaman atau safety stock yang sedikit. Pemesanan barang berdasarkan Continuous Review Method dilakukan dalam jumlah per lot dengan pesanan yang selalu sama. Periode pemesanan dalam metode ini tidaklah tetap. Metode ini memerlukan administrasi yang banyak karena harus selalu memantau persediaan yang ada agar tidak terjadi keterlambatan dalam pemesanan barang. Hal-hal apa saja sih yang harus diperhatikan dalam Continuous Review Method ini? Yang pertama, biaya penyimpanan per unitnya barang adalah tetap. Yang kedua, biaya pemesanan ulang barang yang dilakukan perusahaan adalah tetap. Yang ketiga, permintaan bahan baku yang bervariasi. Yang keempat, pembelian yang terjadi tidak akan mendapatkan potongan harga. Yang kelima, bahan atau barang yang datangnya tidak sekaligus akan mendapatkan biaya tambahan. Yang keenam, setiap jenis barang yang diperoleh berasal dari proses penjualan yang berlainan. Kemudian, periode yang kedua yaitu Periodic Review Method. Periodic Review Method merupakan metode di mana jarak waktu antara dua pesanan dalam pengendalian persediaan adalah tetap. Dalam metode ini, persediaan pengaman safety stock sangat dibutuhkan karena kemungkinan persediaan habis sebelum masa periode pemesanan datang akan terjadi. Safety stock digunakan untuk meredam fluktuasi permintaan selama berlangsungnya proses lead time serta digunakan untuk meredam seluruh konsumen persediaan yang ada. Jumlah pesanan barang yang dipesan dalam Periodic Review Method sangat bergantung dengan sisa persediaan dalam gudang pada saat berada dalam akhir periode pemesanan. Maka dari itu, ukuran lot pada barang pesanan akan selalu berbeda setiap kali dilakukan pemesanan. Pada metode ini, periode pemesanan dilakukan secara periodik sehingga administrasi yang diperlukan tergolong ringan. Baik, sekian paparan materi dari kelompok kami mengenai manajemen persediaan dan pengendalian persediaan. Jika ada salah kata atau salah ucap, kami mohon maaf. Akhir kata kami tutup dengan Parma Santi. Om Santi 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 Om. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Salam Namo Buddhaya.